Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elistiana Brahima. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Matematika. Saya akan membahas tentang evolusi. Evolusi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur atau bertingkat, di mana sesuatu berubah menjadi bentuk lain yang biasanya menjadi lebih kompleks atau rumit, ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik. Lanjut teori evolusi. Teori evolusi merupakan perpaduan antara ide atau gagasan dan fakta atau kenyataan. Di sini saya akan membahas teori evolusi menurut Darwin dan teori evolusi menurut Lamarck. Tahun 1858, Darwin mempublikasikan buku The Origin yang memuat dua teori utama, yaitu spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies lain yang hidup di masa lampau. Teori kedua, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Teori evolusi Lamarck menyatakan bahwa makhluk hidup sederhana adalah nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna atau modern dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Kedua, makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dengan menggunakan organ tubuhnya. Yang ketiga, organ tubuh yang sering dipakai atau digunakan akan berkembang ke taraf yang lebih baik, sedangkan organ yang jarang ataupun yang tidak pernah digunakan akan menghilang. Yang keempat, perubahan organ tubuh akan diwariskan dan diturunkan ke generasi berikutnya atau keturunannya. Lanjut bukti evolusi. Bukti evolusi ada 6. Yang pertama, adanya variasi makhluk hidup, yaitu individu yang termasuk dalam suatu spesies tidak pernah bersifat identik atau sama persis. Variasi ini menjadi faktor genetis dan lingkungan. Kedua, rekaman fosil merupakan sisa-sisa cetakan ataupun berkas dari hewan maupun tumbuhan yang telah membatu. Fosil ini sebagai bukti adanya peristiwa evolusi yang dapat menentukan umur dengan cara menghitung laju erosi, sedimentasi, kandungan garam, dan kadar radioaktif. Ketiga, homologi, yaitu dua organ tubuh dikatakan homolog apabila mempunyai asal yang sama, tetapi fungsi dan bentuknya berbeda. Contoh, alat gerak manusia dan sirip ikan. Gambar di samping yaitu contoh homologi. Keempat, analog merupakan kebalikan dari homologi, yaitu mempunyai asal yang berbeda namun memiliki fungsi yang sama. Contoh, sayap kupu-kupu dengan sayap kelelawar. Gambar di samping yaitu gambar analog. Kelima, embriologi perbandingan merupakan hewan-hewan kelas vertebrata seperti ikan, reptil, aves, dan mamalia. Meskipun tubuh individu dewasanya berbeda, namun fase perkembangan embrionya sangat mirip. Embriologi perbandingan ini menjadi dua, yaitu ontogeni dan filogeni. Gambar di samping yaitu gambar embriologi perbandingan. Lanjut yang terakhir yaitu petunjuk secara biokimia, yaitu digunakan uji endapan yang pada dasarnya adanya reaksi antara antigen, antibodi. Semakin banyak endapan yang terbentuk, maka semakin jauh hubungan kekerabatannya.